Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dimiliki Allah, melalui momen kultum ini mari senantiasa kita menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita selalu mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah yang melimpah kepada kita semua, yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan kita, baik itu nikmat yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, yang kadang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Dan sudah barang tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya, namun hanya dengan syukur itulah insya Allah Allah akan selalu menambahkan nikmat itu. Dan melalui kultum ini pula kita selalu berupaya untuk mengikhtiarkan kecintaan kita kepada Rasulullah, yaitu dengan selalu bersalawat, dan mudah-mudahan salawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in dan seluruh umatnya yang selalu berikhtiar untuk menegakkan dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sebagai umat Rasulullah yang layak dan diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum ini akan saya sampaikan masih terkait dengan bulan Ramadan, yaitu tentang 5 keistimewaan umat Islam pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana beliau tegaskan sebagai berikut: di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 5 keistimewaan tersebut adalah: yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik dari minyak misik atau minyak kasturi. Secara jujur kita mengakui bahwa bau mulut orang yang berpuasa sungguh tidak sedap. Hal ini terjadi karena produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang, sehingga menjadi lebih kering akibat timbul halitosis atau yang khas yang tak jauh berbeda dengan ketika kita baru bangun tidur. Salah satu kiat untuk mengatasi adalah perbanyak konsumsi air putih selama berbuka hingga sahur. Kiat lain adalah menggosok gigi sehabis sahur atau paling akhir sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, yaitu orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah, sehingga doa-doa mudah dikabulkan. Para malaikat itu dari saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah, agar orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, pada bulan puasa ini kita mendapat anugerah yang luar biasa, di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa secara terus-menerus
dari imsak hingga saat berbuka yang durasinya mencapai kira-kira 14 jam. Kita sendiri tak mampu melakukan istighfar secara terus-menerus hingga selama itu. Kemudian yang ketiga, di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Sadar atau tidak, semangat kita untuk beribadah meningkat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Sebab setan-setan dibelenggu hingga selesainya bulan Ramadan. Ini semua merupakan kemurahan Allah dalam rangka memberi kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Di luar Ramadan, mungkin kita lebih banyak berpikir dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Dengan dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan, secara teori setidaknya kemaksiatan bisa ditekan serendah-rendahnya. Kemudian yang keempat, setiap hari pada bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu, wahai surga. Keistimewaan keempat ini di mana Allah menghiasi surga dengan indahnya untuk menyambut para hamba-hambanya yang berpuasa, menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Kepada surga Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya hingga sampai kepadamu. Kalimat ini mengandung arti bahwa tak ada balasan bagi orang-orang berpuasa kecuali surga, karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis tersebut mengungkapkan bahwa ibadah puasa urusannya dengan Allah. Allah yang memerintahkan dan Dia pula yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada orang sakit atau bahkan mati karena puasa. Justru yang terjadi orang bisa sakit atau bahkan mati karena makan terlalu banyak atau overdosis. Manfaat puasa juga diakui oleh dunia kedokteran yang dikenal dengan puasa medis selama waktu tertentu sebelum seseorang pasien menjalani pemeriksaan darah di sebuah laboratorium. Telah banyak buku atau penelitian yang membuktikan hal itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian yang kelima, dan di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah ditanya apakah itu malam Lailatul Qadar. Beliau menjawab, bukan, hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan yang kelima ini, Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam, dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu hal dan ampunan Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan merupakan hal lainnya. Artinya orang-orang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan ibadahnya kepada Allah, sedangkan Lailatul Qadar diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan pilihan Allah sendiri. Maka beruntunglah mereka yang selain mendapatkan ampunan dari Allah tetapi juga mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi daripada kebaikan 1000 bulan. Masya Allah. Kelima hal yang telah diuraikan di atas merupakan keistimewaan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Muhammad SAW. Kita bersyukur bahwa kita semua menjadi umat beliau. Oleh karena itu, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kelima keistimewaan di atas dapat kita raih seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan terkait dengan 5 keistimewaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.